Yang saya laporkan ini mantan Bupati Bintan, Kepulauan Riau, sekarang menjadi gubernur aktif. Selamat sore, saya dari DPD Kepri, LI Bapan. Saya menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi tentang dana pasca tambang pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Yang mana hal ini sudah 4 tahun saya laporkan. Jakarta, Batam, Jakarta. Dan Pitsus, Jamintel, Kejagung, Komjak, Jamwas, bahkan sampai ke Presiden. Awalnya dari sini, ini putusan Bupati Bintan tentang dana pasca tambang tahun 2007 yang diteken oleh Ansar Ahmad. Sekarang beliau menjadi gubernur Kepulauan Riau. Kemudian ini peraturan Bupati tahun 2009 tentang dana pasca tambang. Selanjutnya di sini ada data BPK Kepulauan Riau, pemerintah Kabupaten Bintan. Di sini dikatakan bahwa 145 miliar dana pasca tambang tidak ditemukan keberadaannya. Artinya raib. Selanjutnya tahun 2018 hasil supervisi KPK mengatakan ini hasil supervisi KPK tahun 2018. Di sini dikatakan bahwa dana 168 miliar dana pasca tambang ini tidak ditemukan juga oleh KPK. Semestinya KPK ini menangkap, bukan diam. Jam Intel mengatakan berpangkat bintang 3 Reda Mantovani, ini tanda tangannya Reda Mantovani. Di sini dikatakan ada perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Ini dia bukti-buktinya. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus diteken oleh bintang 1, Direktur Penyidikan. Saya meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra untuk menangkap, memproses, mengadili Saudara Ansar Ahmad, mantan Bupati Bintan yang sekarang menjadi Gubernur Kepulauan Riau. Bapak Prabowo menyampaikan kepada publik tidak ada yang kebal hukum. Saya meminta hal itu. Ini tentang dana pasca tambang. Jadi dana pasca tambang itu disimpan di bank. Setelah diambil dana itu tidak ada. Setelah diaudit oleh penegak hukum, oleh BPK, dana itu raib. Jumlahnya dananya berapa? 168 miliar. Sampai saat ini tidak ada penghijauan, tidak ada reboisasi di Bintan. Dari tahun berapa Pak? Ini tahunnya tahun 2000, saya laporkan 4 tahun lamanya, tahun 2020 hingga tahun 2024. Saya sudah melaporkan ke KPK, ke Barreskrim, Kejaksaan Agung, bahkan ke Presiden Prabowo Subianto selama 4 tahun lamanya. Tanggapan lain adalah, kemarin saya dapat surat dari Mensesnek memerintahkan kepada Jam Intel untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Alhamdulillah, Jam Intel menindaklanjutinya. Nah, ini jawabannya. Ada kerugian negara, perbuatan melawan hukum. Senilai 168 miliar. Ini Abdul Kohar, Direktur Penyidikan, mengatakan bahwa laporan saya telah ditelaah dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Anehnya nih, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau mengatakan tidak ada temuan perbuatan melawan hukum. Jadi Bapak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra, sebagai Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak, tolong ini Pak, panggil Kejaksaan Tingginya. Ada apa gitu loh. Dan itu proses Ansar Ahmad, mantan Bupati Bintan, sekarang menjadi Gubernur Kepulauan Riau. Kita punya data valid. Alhamdulillah Gerindra sudah menerima bukti laporan saya. Pelayanannya sangat memuaskan. Ramah, tamah, sopan, smile, santun, dan semuanya. PP mengatakan akan menindaklanjutinya. Tidak ada yang kebal hukum. Semua ditindaklanjutinya. Biasanya 14 hari kelana kerja. Biasanya. Jadi saya sampaikan lagi, yang saya laporkan ini mantan Bupati Bintan, Kepulauan Riau, sekarang menjadi gubernur aktif. Bahkan menang lagi untuk kedua kalinya. Mungkin ini langkah terakhir saya. Langkah terakhir saya
kepada DPP Partai Gerindra. Karena saya sudah bolak-balik ke istana, mungkin ini terakhir kalinya. Tadi yang dikorupsi apa tuh Pak? Yang ada dugaan tindak pidana korupsi sebesar Apa itu, 168 miliar dana pasca tambang. Pasca apa? tambang. Jadi Tambang apa? setelah tambang boksit. Tambang boksit. Bukan. Ini dari partai lain. Partai Kuning. Jadi gini teman-teman, kita kemarin ingin meminta komitmen Bapak Prabowo, di mana dia ketua umum Partai Gerindra, makanya kita melaporkan kemarin. Bagaimana pemberantasan korupsi? Kita tidak ingin negara kita ini dikuasai oleh para koruptor. Kita tidak ingin juga Pak Prabowo hanya lip service semata, hanya untuk bicara publik, bla 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 seolah-olah anti korupsi, tapi membiarkan korupsi itu terjadi di sini. Dan kita mau Pak Prabowo memerintahkan seluruh aparatur negara, terutama penegak hukum, untuk segera memproses dan menangkap. Karena sudah berbagai bukti sudah kita tunjukkan dan sudah ada pemeriksaan dan lain-lain. Tapi pemanggilan serta penangkapan itu belum dilakukan gitu. Ini ada apa? Ada tanda kutip apa? Apakah hukum kita hari ini hanya sebatas lip service semata, atau hukum kita untuk memberantas korupsi? Ini yang mau kita dorong, makanya kita melapor ke DPP Gerindra hari ini. Nah, dan pelayanan di DPP sangat baik sama kita, dan kita harap ini bukan sebatas lip service semata. Dan kita ingin memang ini proses, dan kita akan kawal ini. Kita akan kawal ini. Dan bila perlu kita akan bersuara nanti lebih lantang lagi. Bisa jadi kita akan membangun gerakan-gerakan sipil. Ya, melakukan aksi-aksi besar. Bahkan bukan cuma di Bintan kita lakukan, nanti kita akan giring masyarakat dari sana untuk main di sini. Itu dari kita. Dan saya membersamai teman dari Kepri, karena saya sudah masuk ke lokasi. Saya sudah lihat di lokasi bahwa tidak ada penanaman reboisasi di sana. Itu yang kita masuk ke sana beberapa bulan lalu, kurang lebih hampir setengah tahun yang lalu kita masuk ke sana. Dan pada saat itu saya dan Babe Aldo turun langsung ke Kepri untuk melihat realita. Dan ternyata memang tidak ada reboisasi di sana. Itu begitu.